Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang etika profesi guru. Let's check it out. Kira-kira apa sih etika itu? Nah, secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos sendiri memiliki arti yaitu sifat, watak, adat, dan juga kebiasaan. Sedangkan etikos juga memiliki arti tersendiri yaitu susila, keadaban atau kelakuan, serta perbuatan yang baik. Nah, di dalam etika terdapat teori-teori etika yang dimana yang pertama teori egoisme etis, yang kedua teori utilitarianisme, yang ketiga teori deontologi, yang keempat teori hak, yang kelima teori keutamaan, dan yang terakhir teori etika teonom. Yang pertama kita akan bahas tentang teori egoisme etis. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Nah, yang kedua teori utilitarianisme. Apakah itu? Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan bermanfaat jika membawa manfaat sebanyak mungkin bagi anggota masyarakat yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori ketiga, yaitu teori deontologi. Istilah deontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dengan tindakan tersebut. Nah, selanjutnya teori hak. Teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perilaku atau perbuatan. Sebetulnya, teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi yang dimana karena hak berkaitan dengan kewajiban. Nah, teori yang kelima yaitu teori keutamaan. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Yang terakhir, teori etika teonom. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Riston, yang dimana dia mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Nah, jadi teori teonom ini ada hubungannya dengan kehendak Allah. Pembagian etika. Dalam membahas nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terbagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan normatif. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ialah etika yang berusaha menopang secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang dihadapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Sedangkan menurut sistematikanya, etika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum. Etika umum mengembangkan dan menganalisis bentuk argumentasi moral kehidupan, problem-problem moral yang dihadapi masyarakat dan perorangan dalam tulisan yang dimuat dalam berita harian, majalah atau tulisan dalam bentuk buku dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Etika khusus. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika yang bersifat khusus membatasi diri dalam kerangka uraiannya yang mengenai hal-hal tertentu yang bersifat mendasar. Etika kerja guru. Rumusan etika kerja yang disepakati bersama disebut kode etik. Kode etik akan menjadi rujukan untuk mewujudkan perilaku etika dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan antara lain. Pertama, untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kedua,
untuk melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. 3. Melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kode etik guru. Tujuan kode etik: pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Pedoman berperilaku. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. Kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Penerapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi. Kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru di Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Saya Lilis Astriani sebagai perwakilan kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.